Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelas 10, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Sebetulnya hari ini tadinya saya mau masuk ke materi yang baru, tapi berdasarkan tugas kemarin, saya lihat ternyata 90% dari yang mengirimkan tugas itu masih belum paham dengan teorema Pitagoras. Nah, ini akan saya bahas kembali teorema Pitagoras. Sebetulnya di pertemuan kemarin itu sengaja tidak saya bahas kembali karena menurut saya kalian sudah yakin sudah paham tentang teorema Pitagoras karena teorema Pitagoras ini sudah diajarkan dari semenjak SD, di SMP pun ada. Nah, makanya pas SMA tidak saya ajarkan kembali karena menurut saya kalian sudah 2 kali belajar. Jadi sekarang sudah paham. Ternyata saya lihat hasilnya kemarin mayoritas masih belum paham. Oke, langsung saja. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk soal yang kemarin saya tidak akan langsung bahas ke sin, cos, tangan dan lain sebagainya. Saya hanya akan bahas di Pitagorasnya saja terlebih dahulu karena ini akan jadi hal yang sangat penting. Kalau kalian tidak menguasai Pitagorasnya, ketika nanti kelas 12 akan ketemu lagi dengan geometri, maka kalian akan bingung. Nah, ini segitiga siku-siku. Pitagoras ini berlaku hanya untuk segitiga siku-siku. Ini sudut siku-sikunya. Ada juga yang bentuknya seperti ini, dibalik. Nah, maaf, ini sudut siku-sikunya di sini. Kemudian ada juga yang bentuknya seperti ini, dengan siku-sikunya di sini. Ada juga yang bentuknya seperti ini. Nah, siku-sikunya di sini. Nah, apapun bentuknya, bagaimanapun bentuknya, tetap kalau segitiga siku-siku itu mempunyai 3 sisi. Yang pertama, yang bagian atas atau yang horizontal. Ini yang horizontal. Ini disebut sebagai garis alas. Kita buat saja sebagai garis alas. Ini kenapa pakai alas? Untuk memudahkan kalian. Jadi kalau misalkan pakai huruf ini A, B, C, nanti kalian akan bingung ketika hurufnya diganti. Ketika berubah jadi X, Y, Z. Nah, kalian akan bingung. Maka sengaja saya tidak menggunakan huruf, saya pakai yang secara global. Kita sebut saja yang horizontal ini dengan sebutan alas. Kemudian yang vertikal, yang ke atas, itu kita sebut sebagai tinggi. Kemudian yang miring atau yang horizontal, yang diagonal kita sebut sebagai sisi miring. Yang diagonal kita sebut sebagai sisi miring. Ya, bukan X, Y. Kalau X, Y, nah itu nanti khawatir kalian akan kebingungan ketika diganti. Nah, jadi maka di sini saya pakai yang istilah umum saja. Horizontal, alas, vertikal tinggi, diagonal sisi miring. Nah, perbandingannya, sisi miring itu selalu merupakan sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Sekali lagi, sisi miring selalu jadi sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Maka ketika rumusnya yang dicari adalah sisi miring, maka ini merupakan kuadrat dari penjumlahan alas dan tingginya. Nah, jadi secara umum saya kasih rumus secara umum dulu. Alas rumusnya ini adalah akar dari
sisi miring kuadrat dikurangi tinggi kuadrat. Tinggi kuadrat. Kemudian kalau dicarinya tinggi, yang diketahuinya adalah alas dan sisi miring. Maka untuk mencari tingginya adalah akar dari sisi miring kuadrat dikurangi alas kuadrat. Nah, kalau untuk sisi miring, barulah penjumlahan dari alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Nah, sebagai contoh, perhatikan soal yang minggu kemarin saya kasih. Bentuknya seperti ini. Siku-sikunya di sini 5, di sini 13. Nah, kita identifikasi dulu nih yang 5, ini sisinya sisi horizontal. Maka yang sisi horizontal ini dinamakan dengan alas. Nih di sini ya kita namakan dengan alas walaupun dia adanya di atas karena dia garisnya adalah garis horizontal, maka kita tulis dia dengan sebutan alas. Alasnya adalah 5. Kemudian yang 13 ini sisi miring, bukan sisi tinggi karena dia miring. Maka kita tulis sisi miringnya adalah 13. Sisi miringnya adalah 13. Nah, yang dicari kan sisi yang ini. Ini yang vertikal. Yang vertikal itu namanya tinggi. Ini yang kita cari. Tingginya berapa? Maka tinggi kita pakai rumus yang ini, yang kedua. Jadi tingginya adalah akar dari sisi miring kuadrat dikurangi alas kuadrat. Sisi miringnya kita lihat di sini 13. Berarti 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 13 kuadrat itu adalah 169 dikurangi 25. Jadi jawabannya akar dari 144 yaitu 12. Kemarin kebanyakan jawabannya dijumlahkan. Sisi miring kuadrat ditambah alas kuadrat. Ya salah. Kenapa? Karena hasilnya akan lebih besar daripada sisi miring. Sekarang kalau dari gambar saja kita sudah bisa melihat bahwa tingginya nggak mungkin lebih dari sisi miring. Tuh ya. Jadi harus diperhatikan lagi mana yang alas, mana tinggi, mana sisi miringnya. Oke. Ya. Baik. Untuk tugasnya silakan kalian hitung salah satu sisi yang belum diketahui. Ini yang di nomor 1 ini ada 9, ada 12 sisi ini yang belum diketahui. Kemudian di nomor 2 ini saya lupa. Di nomor 2 ini ada 24, ada 25 dan ini salah satu sisi yang belum diketahui. Ingat, sebelum menentukan sisi yang diketahui tersebut, kalian harus analisis dulu itu termasuk ke dalam sisi alas, sisi tinggi atau sisi miring. Jadi dilihat dulu itunya, dianalisis dulu baru kemudian kalian cari rumusnya, jangan sampai terbalik. Ingat rumusnya di awal video tadi sudah saya sampaikan. Kemudian untuk yang nomor 3-nya tentukan sin alfa, cos alfa, tangen alfa dan seterusnya. Ini yang dari nomor 1. Nomor 1 ini ada alfa, di sini sudut alfanya. Yang nomor 2 ini sudutnya namanya sudut beta. Lambangnya kayak huruf B. Ini namanya sudut beta. Nah, yang nomor 2 ini untuk yang soal nomor 4. Tentukan sin, cos dan lain seterusnya. Baik. Saya tunggu tugasnya paling lambat hari ini jam 5 sore.
lewat dari jam 5 mohon maaf nilainya akan dikurangi apalagi sampai keesokan harinya ya. Sampai sini dulu. Kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.